Good morning teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Ini video kedua. Aku baru aja bangun tidur ya. Ini udah pagi. Sekarang jam berapa? Mari kita lihat. Jam 9:30 teman-teman. Aku masih ada di loteng, tempat aku tidur. Cuaca gimana di luar? Kita lihat dari jendela ya. Lihat yang bagian sini. Bisa dibuka nggak sini? Gak usah dibuka deh. Takutnya ada nah dari situ. Yuk, sekarang kita turun. Jadi ini tangganya agak-agak challenging. Tangganya itu agak-agak kemiringan 60 derajat kayaknya. Jadi harus hati-hati banget. Mari kita turun, ada tangga lagi. Jalan sini harus hati-hati. Jadi ini aku mau bikin sarapan dulu. Tapi sebelumnya mari kita lihat luar. Nah, itu view-nya teman-teman. Jendela besar di ruang tamu. Bagus banget. Dingin banget. Ini ada tumpukan kayu-kayu. Ini kayak di pedesaan ya. Kalau di pedesaan Indonesia kayak gini nih. Jadi ingat kalau aku dulu waktu aku masih kecil main di Jawa. Ini tumpukan kayu-kayu ini buat apa? Potongan kayu ini buat persiapan musim dingin. Karena butuh fireplace ya. Gitu. View-nya kayak gimana? Kayak gini. Bagus banget. Tapi masih dingin banget. Dan ini ada kanu. Kanunya tapi gede banget ini. Ada meja. Mari kita lihat ke samping sini. Iya, aku dingin banget ini. Nggak pakai jaket lagi, lupa. Nah, tapi ini hati-hati jalannya. Ini bawah itu udah agak curam ya. Nah, itu kosong tempatnya. Itu juga kosong. Zaman dahulu kala, berpuluh tahun yang lalu itu buat kalau punya hewan ternak gitu di situ. Kayaknya deh. Atau rumah kedua ya gitu. View-nya kayak gini teman-teman. Dan ini aku mau kasih lihat teman-teman kabinnya kayak gimana. Kalau semalam kan nggak kelihatan ya. Kabinnya tuh kayak gini. Nah, kayak gini kabinnya. Sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang kayak gini. Dingin banget ini. Kayak aku bakal masuk lagi deh. Aku masuk di balkon aja dulu. Oke teman-teman, aku tuh semalam lupa unboxing apa aja yang aku beli. Tapi ada di kulkas semua. Mari kita lihat. Kita beli apa? Kita beli untuk sarapan. Ini round sticker namanya. Terus ini namanya lumpa. Jadi kayak roti pita ya, roti India gitu. Tapi ini khas Norwegia, namanya Sture Lumper. Ini dimakan, ini nanti diangetin kalau kita mau makan. Ambil satu-satu, diangetin di microwave. Terus kita makannya pakai sosis ini juga. Kemarin kita beli ini grill pulse itu sosis ya, jadi sosis untuk grill, untuk barbecue gitu. Ini bisa di barbecue. Dan terus makannya pakai ini lumper. Terus mentega di sini namanya bremik.
Terus ini untuk atasan, untuk toppingnya roti ada leverpostei. Leverpostei itu semacam kayak selai, tapi selai daging gitu ya teman-teman. Terus kemarin juga aku beli ini Reker i mayonnaise. Reker itu kayak udang ya, udang kecil di dalam saus mayonnaise. Ini bisa buat toppingnya roti juga. Ada udang-udang kecil gitu. Robete itu kayak beet ya, buah beet. Nah ini yang dipotong dadu-dadu. Terus ada kayak sausnya gitu, saus warna pink gitu, karena dari buahnya ya. Nah, aku biasanya buat topping roti, kadang-kadang aku suka pakai ini robete. Terus ada telur. Terus ini kecapnya di sini namanya Idun. Kecap tomat ya, bukan kecap manis, kecap tomat kecap. Terus ini ada minumannya Crush Cloudy Mango and Passion Fruit. Freya. Tuh 10 biji. Ini kayak kopi instan deh ini, tapi ini coklat ya. Bubuk. Oke. Air dari sink wastafel itu bisa diminum gitu, karena air langsung ada pegunungan ya, dan sudah disaring di filter biasanya. Oke, minumku sudah jadi, tinggal nunggu nggak begitu panas baru kita minum. Thank you for reminding. Jadi teman-teman, aku mau ceritain tentang sesuatu hal yang lucu. Jadi kalau di kabin ala Norwegia itu biasanya letaknya jauh dari rumah asli ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya aku tinggalnya di kota gitu, terus biasanya misalnya aku punya kabin gitu, jadi aku bikin kabin yang jauh dari kota besar, dan itu biasanya kabin itu biasanya dibikin nya di deket tempat lahir aku gitu misalnya. Terus ya jadi biasanya mungkin penduduk lokal di Norwegia ini yang punya kabin, biasanya itu mereka membuat kabinnya di atas bukit atau di pinggir danau, pokoknya yang ada view-nya itu bagus banget gitu loh, pemandangan gitu loh, atau di atas gunung atau di tengah-tengah hutan gitu, biasanya gitu. Dan itu biasanya deket sama mereka tinggal, atau biasanya itu dari orang tua mereka atau kakek neneknya mereka itu. Jadi udah dibangun sama seperti kabin ini udah dibangun beberapa puluh tahun yang lalu. Beberapa kabin ada yang udah dimodernisasi, udah di-upgrade gitu ya. Tapi beberapa kabin ada yang tetap di-keep sama seperti mereka bikin awalnya gitu. Jadi jangan heran kalau kabin-kabin di Norwegia itu banyak yang nggak ada listriknya. Jadi harus pakai lampu teplok atau lampu minyak atau pakai lilin, dan nggak ada internet, nggak ada listrik, dan juga nggak ada air gitu. Ini burung. What kind of bird is this? Røy. Huh? Røy. How to write that? R. It's a female bird. R-Ø-Y. R-Ø-I. Y. R-Ø-Y. Roy. Ini burung namanya burung Roy. Jadi ini betina ya. Burung ala Norwegia, khas Norwegia ini. Jadi nggak tahu kenapa ada burung di sini. So this is the male. Oh. This big. Is that a chicken or a bird? It can fly or no? Yeah. Oh ya. So that's the wife. Oh ya. Jadi ini jantannya kayak gini teman-teman. Dan ini bisa terbang ya. Ini burung gede banget. Dan ini yang betinanya kayak gini. Ini burung gede banget ini dan bisa terbang. Agak serem juga ini. Terus di sini juga ada tanduk. Dan ada tanduk, ada
Elg Nej, eller röddyr? reinsdyr. Reinsdyr? Mm. Oke. Santas. Santas animal ya. Ini ada tanduk reindeer. Reindeer itu kayak yang di kereta Santa ya, Santa Claus gitu. And this is apa ada? Ku? No, that's mus. Oh, ini yang rusa besar, ini tanduknya begini, rusa besar. Rusa kutub. Rusa kutub? Oke, reindeer itu rusa kutub. Oke, ya, bahasa Indonesianya tadi dicari. And this is reindeer. Rusa kutub. Female. Male. Oh, ini yang betinanya rusa kutub. Ini yang jantannya rusa kutub. Oh, tanduknya beda ya. Kalau ini yang jantan tanduknya lebih besar, kalau yang ini tanduknya kecil yang betina. Jadi aku mau cerita hal yang lucu. Ya, itu tadi, jadi di kabinnya orang Norwegia itu ada yang nggak ada listriknya, ada yang nggak ada airnya di dalam gitu. Jadi dan ada yang nggak ada toiletnya gitu. Jadi ada kabin yang sederhana banget dan ada kabin yang udah dimodernisasi gitu. Dan kabin ini termasuk udah dimodernisasi, cuma toiletnya masih yang nggak kayak di toilet rumah gitu teman-teman. Jadi di sini kalau kita mau pipis itu ada toiletnya, nanti aku tunjukin, dan itu nggak langsung ada pipa ke bawah tanah gitu. Jadi kayak semacam bentuknya tuh kayak toilet, tetapi itu kayak ember gitu. Jadi kalau kita pipis itu kita kumpulin di ember itu, terus nanti baru kita buang. Dan aku pertama kalinya pipis di situ teman-teman semalam. Rasanya kayak gimana pengalaman pipis di ember? Wow banget. Tapi juga teman-teman, ada yang namanya utedu itu toilet luar gitu loh. Jadi beberapa kabin ada yang nggak punya toilet di dalam kabin. Jadi kalau mau pipis atau mau pup itu ada kayak di toilet tapi di luar gitu. Jadi kayak bentuknya itu kayak bangunan kayak kotak kayu gitu. Cuma ada pintunya, cuma ada. Nah, terus kalau begitu masuk itu kayak ada kayak dudukan dari kayu-kayu. Nah, itu ada bolongannya di tengah gitu. Dan itu langsung jatuhnya kalau kita mau pipis atau pup itu itunya langsung jatuh ke dalam tanah gitu. Jadi kayak apa ya, jadi kayak alami banget gitu. Jadi nggak usah di flush ya, nggak usah diguyur air, nggak usah di apa gitu. Nanti aku kasih lihat toilet yang di dalam sini yang aku bilang kayak ember gitu, tapi bentuknya tuh kayak toilet, ada dudukannya, kita bisa duduk, tetapi tuh nggak ada flushnya gitu loh. Jadi nanti aku kasih lihat. Tapi kalau air di sini ada teman-teman, air ada, electricity ada, jadi di sini ada internet juga, jadi thanks God banget, puji Tuhan banget, jadi masih bisa upload video atau scrolling kayak internet gitu. Dan ada lampu ya gitu, untungnya. Cuma karena di sini dingin, winter, biasanya orang-orang Norwegia, penduduk Norwegia yang punya kabin itu biasanya mereka tinggal di kabin itu kayak semacam liburan pas musim panas atau pas musim gugur gitu. Tapi kalau untuk musim dingin atau musim salju itu biasanya mereka nggak tinggal di kabin, karena biasanya bakalan dingin banget, dan itu biasanya pipa airnya bakalan frozen gitu, membeku gitu. Jadi kalau ada saluran airnya itu nggak akan mengalir airnya gitu, karena pipanya membeku. So this is Ini enak banget, selai daging. Enak banget ya, selai daging. It's a smoother concept, it's more flavor. The yellow one, it's more for kids. Vad är det? Vilken kött av det? Svin eller biff eller? It's liver. Liver, postej. Ya, liver of what? Ini daging tapi bagian liver.
Bagian liver itu apa ya bahasa Indonesia aku nggak tahu. Tapi bagian organ liver gitu. Tapi dari B2. Tapi rasanya enak banget. Maaf ya buat teman-teman yang nggak suka, yang nggak bisa makan, di skip aja. Ini buat pengetahuan, sekedar pengetahuan ya. Oke. Pasta hati. Hati, oh ya ini bagian hati. Oh ya, pasta karena dibikin kayak buat topping gitu, kayak selai gitu lah. Tapi dari bagian hati. Tapi udah dimasak ya, jadi bukan yang mentah gitu. Tapi ini enak banget. Rasanya kayak gimana? Kayak rasa daging-daging gitu. Ada asinnya, ada kayak proteinnya, kerasa banget ini. It's very healthy. It contains a lot of besi. Besi, ini salah satu yang selai yang sehat karena mengandung zat besi katanya. This is good. So, kasih. Ini garamnya agak keras, agak gede-gede, jadi harus hancurin pakai tangan. Yang udah dikasih garam atasnya. Ini tempat buat telur ya teman-teman. Lucu ya, kayak dari zaman prasejarah. Oke, ini aku udah ganti baju, aku mau menikmati coklat. Mari kita minum susu coklat. Wow, it's beautiful. View-nya bagus banget teman-teman. Oke, kita mau lanjut jalan. Keluar kita harus pakai boot karena becek dan basah, jadi nggak mungkin pakai sepatu kets ya teman-teman. Lagi dibenerin sama bapaknya sepatu boots. Oke. Jadi ini sepatuku, aku bawa ini, jadi sayang kalau buat jalan keluar. Coba bakalan kotor. Ya. Okay. Hey, ya. Mari kita jalan. What is in your hand? Battery. Ini view-nya. Bagus banget. Ini bapaknya. Kita ngikutin si bapak ya. Mau kemana dia? Kita ikutin. Hati-hati jalannya, soalnya ada pup kambing kayaknya nih. Tuh ada pup kambing. Kambing. Kayak sapi deh. Kok jalannya menurun begini? Dan ini bekas rumah buat hewan-hewan ya. Apa sih namanya? Barn. Itu apa ya? Tuh. Ini tadi si bapak kayak jalan ke sini deh. Aduh, cepet banget sih jalannya. Ya, ini harus pakai sepatu boots kalau ke sini. Lagi buka apa? Oh, TV.
Mesinnya bagus banget teman-teman. We're gonna drive this. Is it for one person or two person? Two. Oh, okay, cool. I bought the biggest one. Oh yeah. So it's like next to each other or like front on back? Like the motorcycle. Ah, ini kayak motorcycle teman-teman, kayak motor ya. Ini namanya ATV. Oke. Main dulu nih. Naik dulu. Oh, agak serem ya. Ini buat lari juga susah ini sepatu-sepatunya. Oke. This boot's killing me. Okay. Do I have to hold on? Kayaknya agak seru ya. This is tilted. Oke. Ini agak serem nih naik ini. Mengerikan gimana gitu. Tapi belakangnya sih ada ininya. Nih kayak gini. Oke, let's go. Oh my goodness. Where do you wanna go? I don't know. No, not like that. Not in a saddle like that. Oh. Careful, I bring my camera. I don't want to break it. Oke, kita lihat jalanan. Should we wear helmet? Ini kanan kirinya hitam. Iya. I need a jacket, it's too cold. Yeah. And my pant is too cold as well. Not bad. Ini jadi ada apa namanya? Supaya nggak lepas gitu loh. Buat penyangganya kaki ya. Dan aku pakai sepatu bootnya, bootnya berat banget teman-teman. Dan aku pakai celana buat apa namanya hiking ya. Ini si bapak lagi ngobrol-ngobrol sama tetangganya nih. Bapak ngapain ngobrol-ngobrol? So the well where we get the water, the well where we get the water from is up here. Oh, so you have to go up? No, right? No, There's a pipe. There's a pipe. So the water comes straight out from the mountain. Oke, berpura-pura naik. Vroom vroom vroom. Wanna try it? No, I can't. How? Like this? No. The throttle is here. Udah, Mai? One more!
Oke teman-teman, aku barusan habis latihan naik ATV. Nggak gampang ternyata. Sekarang kita mau lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu visit ke toilet luar. Di sini namanya Utedu. Kayak gimana toiletnya? Mari kita lihat. Oke, sekarang kita lanjut. Mana? Kita ikutin si bapak ya. Kita lihat Utedunya atau toilet luar ala Norwegia. A few cows and few sheep. Ya. And a pig. Biasanya, oke. Biasanya kuda, terus ada sapi, ada beberapa babi. So it's Dan toilet. oh my god, dan ini close it. Dan ini toilet luarnya teman-teman. Toiletnya kayak gimana? Mari kita lihat. Oh my goodness lord. Toiletnya. Should I open it? Oh, it's just crap ton. Saya di videoin. Jadi zaman dulu kalau kabin-kabin, nggak zaman dulu sampai sekarang aja, kalau kabinnya nggak ada toilet dalamnya, biasanya ada nama Utedu kayak gitu di sini. You only do this once. Ya, but I need a company. Where are you going? Aduh, aduh, du mau pedu? Bye. Bapaknya mau pup. Oke, kita keluar aja. Jadi sembari nunggu bapaknya pup, kita jalan-jalan keluar. Jadi kayak gitu teman-teman. Keseruannya. Nah, terus nanti aku kasih lihat toilet di dalam kabin kayak gimana ya. Yang aku bilang apa? Kayak ember gitu. Tapi tadi udah dibuang sama bapaknya. Semalam aku habis pipis. Maaf ya teman-teman ya. Ini informasinya jangan diambil yang jijiknya gitu. Jangan diambil jijiknya atau joroknya, enggak, tapi diambil informasinya, pengetahuan gitu loh teman-teman. Jadi kan di setiap negara, di setiap benua budaya itu kan ada informasi atau budaya-budaya yang kita belum tahu gitu loh. Kayak gimana gitu. Di sini aku mencoba untuk membagi, sharing informasi. Kayak gimana sih budaya Norwegia gitu. Kabinnya seperti apa. Terus kalau karena di atas gunung kan atau di atas bukit. Terus toiletnya kayak gimana gitu. Jadi semuanya aku sharing di sini. Jadi biar teman-teman tahu gitu. Jadi suatu saat kalau teman-teman mau mungkin jalan-jalan ke Norwegia, mau nginep di kabin gitu, jadi tahu. Aku nunggu di sini, nunggu si bapak. Tuh dia lagi menyelesaikan kewajiban pagi hari. Kayaknya kalau aku bakalan nggak mungkin tengah malam ya, siang oke deh. Aku kasih lihat toiletnya kayak gimana yang di dalam kali ya teman-teman. Yuk. Dan kayak dalamnya kayak gini gitu, jadi nggak ada buat flush tuh, nggak ada aliran air atau apa. Ini ada si air galon ini. Kayak gimana? Jadi ya dibuka aja. Dibuka gitu. Nah terus nggak usah dilihatin dalamnya. Bisa pipis di situ. Gitu. Nanti kalau udah agak-agak nggak penuh banget sih, kayak beberapa kali pipis gitu, terus diambil embernya terus dibuang keluar gitu aja. Pengalaman baru buat aku teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang pernah berpengalaman seperti itu. It's so hot in here.